Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurhalisah Maturbong. Saya yang akan memandu presentasi kali ini. Berikutnya, izinkan saya menjelaskan tujuan dari presentasi kami, yaitu pertama, menentukan banyaknya kelas, yang kedua, menentukan lebar kelas, yang ketiga, menentukan batasan kelas, yang keempat, menentukan titik tengah kelas, yang kelima, menentukan frekuensi relatif, dan yang terakhir yaitu menentukan presentasi distribusi. Baik teman-teman, di slide ini teman-teman bisa lihat anggota kelompok kami, mulai dari ada Nursifa Amelia Permata, berikutnya ada Ulfa Arifatul Arini, kemudian Amelia Soehardi, M. Hasbi Barmawi, Nurhalisah Maturbong, Sefira Sulendorong, Halimatus Sadia, dan Murfida Mahrus. Baik teman-teman, selanjutnya izinkan saya menjelaskan sedikit deskripsi terkait data yang kami ambil. Data yang kami gunakan merupakan data kuantitatif berupa pemasukan hotel harian selama bulan Desember tahun 2025 sebanyak 31 hari dengan nilai pemasukan terendah yaitu Rp500.000 dan yang tertinggi adalah Rp5.440.000. Next. Baik teman-teman, pada slide ini teman-teman bisa melihat terkait dokumentasi asli yang kami ambil dari hotel tersebut. Next. Kemudian setelah teman-teman melihat dokumentasi aslinya, kami melakukan kalkulasi atau menjumlahkan dalam sehari itu pemasukannya berapa, nominal pemasukannya itu berapa. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada dari tanggal 1 Desember 2025 sampai tanggal 31 Desember 2025. Distribusi frekuensi banyaknya kelas berdasarkan pengelompokan data jumlah kelas yang digunakan adalah 5 kelas seperti yang di samping, yaitu yang pertama dimulai dari 500 sampai 1.449, yang kedua 1.500 sampai 2.449, yang ketiga 2.500 sampai 3.449, yang keempat yaitu 3.500 sampai 4.449.000. Dari selisih batas atas dan batas bawah. Jika batas atas Rp1.499 dan batas bawah Rp500, sehingga diperoleh lebar kelas Rp999. Hasil dari perhitungan tersebut digunakan secara konsisten untuk membentuk seluruh kelas yang ada di tabel tengah. Jika kita perhatikan, kelas pertama dimulai dari Rp500 hingga Rp1.499. Kelas-kelas berikutnya selalu memiliki rentang yang seragam yaitu Rp999. Ini sangat penting agar pembagian data dalam statistik bersifat adil dan proporsional di setiap kelompoknya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang batasan kelas. Batasan kelas terbagi menjadi dua, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas kelas bawah yaitu 500, 1.500.000, 2.500.000, 3.500.000, 4.500.000, dan 5.500.000. Batasan kelas atas yaitu 1.499.000, 2.499.000, 3.499.000, 4.499.000, dan 5.499.000. Penentuan distribusi frekuensi. Titik tengah kelas diperoleh dari rata-rata batas bawah tambah batas atas. Kelas dibagi menjadi dua. Kelas 500 sampai 1.499, hasilnya 9.999,5. 1.500.000 sampai 2.499, hasilnya 3.249,5. 2.500.000 sampai
3.499.000, hasilnya 2.999,5. 3.500.000 sampai 4.499.000, hasilnya 3.999,5. 4.500.000 sampai 5.499.000, hasilnya 4.999,5. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan jumlah frekuensi dari data yang teman-teman lihat pada slide di atas. Mulai dari yang pertama dari kisaran 500 sampai 1449, jumlah frekuensinya itu hanya satu. Teman-teman bisa lihat yang warnanya coklat itu hanya satu dari data di atas. Kemudian yang berikut dari 1500 sampai 2449, jumlah frekuensinya itu ada 7. Teman-teman bisa hitung sendiri, yang warna-warna pink itu ada jumlahnya itu ada 7. Kemudian yang berikut dari frekuensi dari kelas 2500 sampai 3499, jumlah frekuensinya juga ada 7. Teman-teman bisa lihat yang warna hijau di atas layar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yang berikut dari kisaran 3.500 sampai 4.499, jumlah frekuensinya itu ada 11. Dan yang terakhir dari kisaran 4.500 sampai 5.499, jumlah frekuensinya itu ada 5. Teman-teman bisa lihat yang warna biru itu ada 5, mulai dari 4.880, 4.700, 5.130, 4.840, dan yang terakhir itu 5.440. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-6, yaitu diagram batang. Diagram batang menunjukkan jumlah frekuensi pemasukan hotel pada setiap kelas. Kelas 3.500 sampai 4.499 adalah frekuensi tertinggi, sedangkan kelas 500 sampai 1.499 adalah frekuensi terendah. Diagram ini memudahkan perbandingan jumlah data antar kelas pemasukan. Mayoritas pemasukan hotel berada pada rentang menengah ke atas, yaitu 3.500 sampai 4.499, yang menunjukkan performa bisnis yang cukup stabil pada periode tersebut. Perbandingan signifikannya itu terdapat lonjakan frekuensi yang cukup tajam dari kelas 2.500 sampai 3.499 ke kelas 3.500 sampai 4.499, yang menandakan adanya peningkatan volume secara drastis. Di sini saya juga akan menjelaskan definisi diagram batang dengan tujuannya. Diagram batang adalah representasi grafis dari data menggunakan batang persegi panjang dengan panjang yang proporsional dengan nilai yang diwakilinya. Tujuannya itu digunakan untuk membandingkan variabel antar kelompok atau untuk melacak perubahan data dalam jangka waktu tertentu secara visual. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang diagram lingkaran. Mari kita perhatikan diagram lingkaran ini yang menggambarkan proporsi pendapatan hotel kita berdasarkan kelasnya. Bisa kita lihat secara visual, warna orange mendominasi diagram ini menunjukkan bahwa kelasnya 3.500 sampai 4.999 adalah penyumbang pendapatan terbesar kita mencapai 39% dari hotel pemasukan. Bandingkan dengan yang terkecil, di sisi lain kelas
500 sampai 1.499.000. Biru tua memiliki kontribusi yang paling minim, yaitu hanya 3%. Ini menunjukkan segmen harga rendah bukan merupakan fungsi utama pendapatan saat ini. Saya Muhammad Hasbi. Saya akan menyimpulkan tentang materi kami. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis frekuensi dapat disimpulkan bahwa pemasukan hotel paling sering pada kisaran 3.499 sampai 4.499 dan pemasukan nilai paling rendah yaitu dengan nominal 500 sampai 1.499 sangat jarang terjadi. Sebagian besar pemasukan hotel berada pada kategori menengah hingga tinggi. Dan juga diagram batang dan diagram lingkaran membantu memahami pola dinamis secara visual dan secara sistematis. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah menyaksikan presentasi dari para pemateri dari teman-teman saya, apakah teman-teman ada pertanyaan? Jika ada, silakan komen di kolom komentar di bawah. Selanjutnya saya akan membacakan pantun. Data-data kita olah dengan penuh semangat. Angka-angka berjoget di layar lebar. Kalau ada yang bikin bingung, jangan protes ya teman-teman. Besok kita review sambil minum es kelapa segar. Cakep. Sekian dari saya. Bye-bye. Thank you very much for your attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.